Prinsip yang sama dipakai juga oleh Allah sendiri dalam memperbanyak umat manusia. Jadi untuk memperbanyak umat manusia sejak awalnya, bahkan sampai dengan hari ini dan sampai dengan nanti, dengan membuat Adam dan Hawa sebagai benih pertama dan mereka berkembang biak menjadi umat manusia yang memenuhi bumi. Ini secara garis besar ya, apa namanya rencana Allah demikian. Sejak manusia jadi dalam dosa tentu ada perbaikan ya, ada satu yang dipulihkan. Dalam hal membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini, ya mulai dengan satu orang yaitu Yesus Kristus yang lahir di bumi. Nah, makanya ketika merencanakan Adam dan gagal, maka Allah kemudian ya membangun kerajaan Allah di bumi. Wah, untuk apa? Untuk kemudian tentang Adam dan Hawa ini karena mereka sudah takluk dan di bawah kutuk, maka Allah membangkitkan satu orang ya menjadi sumber utama kehidupan yang berbeda sama sekali dengan Adam, yaitu siapa? Yesus Kristus yang dilahirkan di bumi. Dari dia, dari Yesus, kemudian kerajaan Allah bertumbuh dan berkembang di seluruh bumi. Jadi lewat pancaran hidup Kristus, maka itulah kerajaan Allah. Kita ini gereja yang hidup, bukan berdinding, bukan pakai apa, pakai satu sistem tertentu, tapi kita ini adalah gereja yang hidup, alias kehidupan yang sesungguhnya yang Allah berikan lewat hidup Kristus. Dan di mana tumbuhnya? Di bumi ini. Ya. Bagaimana caranya menumbuhkan anak-anak Allah seperti Kristus? Nah, mari kita buka ayatnya. Matius 13 ayat 37 sampai dengan 38. Silakan Ibu Ari yang pertama datang tadi. Apakah ada Ibu Ari? Belum. Ibu Made, silakan. Ya, Pak. Iya, terima kasih. Matius 13 ayat 37 sampai 38. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Dan lalang anak-anak si jahat. Oke, mari kita lihat ayat ini. Makasih Bu Made. Ya, Pak. Ini ada ayat lagi nggak? Sebelah ke bawah. Oke, masih ada ya. Oh, kalau gitu teruskan dulu deh. Nyambung kayaknya. Markus 4 ayat 26 sampai dengan 28. Ibu Dina tolong baca. Iya, Pak. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulurnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulur itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Terima kasih Bu Dina. Lukas 8 ayat 11. Ibu Ari sudah bisa? Sudah, Pak. Maaf Terima tadi sinyalnya kasih. hilang. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan Bu. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Lalu terima kasih Bu Ari. Terima kasih buat Bu Ari. Nah, Wahyu 14:15 silakan Ibu Made. Ibu Made. Ibu Marta. Ada? Sudah bisa baca? Selamat datang Bu Marta. Belum, Pak. Maaf terlambat. Kalau nggak Bu, nggak terlambat. Tepat waktu. Bisa, Pak. Bisa baca. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wahyu 14 ayat 15 ya, Pak. Betul Bu. Ya. Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Amin. Terima kasih Bu Marta. Terima kasih, Pak. Mazmur 126 ayat 5. Kembali ke Ibu Made. Mas
Mazmur 14 ayat 15. Ih, bukan. Mana, Pak? Oh, Di bawah. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih, Bu Madi. Ayat yang ke-6-nya langsung, Bu. Iya. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yes. Yohanes 4 ayat 37, silakan Ibu Dina. Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah berbahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Langsung 38. Yohanes 4 ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya. 1 Korintus 9:11, Bu Dina. Bu Dina barusan ya. Silakan Ibu Ari. Maaf. 1 Korintus 9 ayat 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Ya, terima kasih semuanya. Mari kita bahas. Nah, mari kita lihat ya. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, firman Allah itu apa? Firman Allah itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Dan firman Allah itu juga yang telah menjadi manusia itu adalah Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman alias sesuatu ya. Iya yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus itu kemudian diketahui oleh kita sekarang bahwa ia adalah firman yang menjadi manusia. Fondasinya Yesus itu adalah Allah. Ia adalah sang firman. Jadi ketika ia mengajar, ketika ia kemudian memberikan firman, memberikan satu pengajaran, yang keluar dari mulutnya itu apa? Ya, kehidupan, roh, perkataan yang menghidupkan kita. Jadi kalau kita mendengarkan hanya dengan mendengarkan saja tapi tidak menyimak betul-betul, apalagi tanpa dipimpin selanjutnya oleh Roh Kudus, maka apa yang kita dengar semuanya itu tidak menghidupkan kita. Teman-teman, jadi apa yang kita dapatkan itu adalah benih pertama-pertamanya. Dan benih itu ialah firman Allah. Jadi kita sedang menerima Kristus secara penuh kalau kita benar-benar mempraktekkan firman itu sampai dengan mengubah kita. Wah, luar biasa ya. Dan kalau kita diubahkan oleh firman itu, maka sebetulnya yang terjadi adalah kita semakin diubahkan sampai dengan targetnya serupa dengan Kristus. Target serupa dengan Kristus itu apa? Omongannya semuanya landasannya firman. Pikirannya semuanya landasannya adalah firman. Semua terkoneksi dan menuju kepada apa? Firman. Kepada Kristus. Sang firman Allah yang hidup itu. Nah, teman-teman mengerti ya. Jadi sekarang kalau kita benar-benar berkata-kata dengan firman, bukan berarti kita religius, bukan berarti kita pintar baca Alkitab, bukan berarti kita seseorang yang menjadi kelak menjadi pendeta, bukan. Tapi kita lebih dari itu, kita sedang menghidupkan Kristus dalam diri kita. Nah, lihat di dalam Wahyu 14:15, sesuatu yang ditanamkan oleh Tuhan dalam pengajarannya, dalam perkataannya, dalam firman-Nya itu yang adalah kalau sesuatu itu adalah firman, kehidupan dan rohnya, kelak itu akan dipanen oleh Allah. Kalau dipanen itu artinya firman itu mulai menghidupkan kita. Firman itu kemudian mulai mengubahkan. Firman itu penuh sepenuhnya mengarahkan pikiran kita kepada apa yang dipikirkan Kristus. Nah, suatu kali kelak, pada suatu hari, ketika kita hanya mengarahkan diri kepada apa yang Tuhan pikirkan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Di bumi itu siapa yang dimasak untuk dituai? Kita yang penuh dengan firman, kita yang mengalami kepenuhan Kristus, kita yang dipenuhi dengan pikiran Kristus, dipenuhi dengan segala hal yang hidup dari diri Kristus.
kelak kita akan dipanen. Dan hasil panennya berupa apa? Nah, mari kita lihat ya secara wujudnya nanti setelah subuh ini. Wujudnya itu ialah benih ilahi. Sesuatu yang ditanamkan oleh Tuhan dalam diri kita berupa firman itu kelak akan diubah jadi bentuk jasmania. Seperti yang telah terjadi pada diri Kristus. Yang jasmanianya apa sekarang kita punya? Tubuh kemuliaan. Kalau kita nggak mengalami kematian, ketika berjumpa dengan Tuhan di hewan awan, kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Kalau seseorang yang mati dulu kemudian dibangkitkan, seseorang itu mengalami apa? Tubuh kebangkitan. Nah, oleh karena itu dalam Mazmur 126 ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur dengan apa? Menabur dengan tindakan-tindakan iman. Bukan cuma menabur dalam hal uang saja, tapi menabur dalam wujud berbuat kebaikan, berbuat sukacita, berbuat sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, berbuat sesuatu dengan tuntunan apa yang sedang Roh Kudus latih lewat buah roh. Itu tanda kehadiran Tuhan ya. Kita kalau memilih dengan pilihan-pilihan yang tepat dari Tuhan dan Roh Kudus, kita itu lagi menabur dengan mencucurkan air mata. Kenapa? Karena daging dunia dan kuasa-kuasa si jahat yang ada di dunia ini menolak untuk kita mengalami kepenuhan Kristus. Nah, kita menabur dengan mencucurkan air mata. Menabur dalam apa? Menabur dalam roh. Kelak kalau kita menabur dengan mencucurkan air mata, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Oke? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya. Barang siapa yang menabur dalam daging akan menuai daging, akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, menabur dalam roh, menabur dalam tuntunan Roh Kudus, menabur dalam menghidupkan buah roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itu ayatnya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu menabur dalam roh. Karena apabila sudah datang waktunya, apabila sudah waktunya kita dituai, karena kita sudah matang, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya apa? Jika kita terus pertumbuhan kita ke arah Kristus, kita tidak akan menjadi lemah. Tapi kalau kemudian kita tiba-tiba jatuh tersungkur kedagingan kembali, ya nggak bisa dituai. Kenapa nggak bisa dituai? Karena kemudian ada unsur daging dalam diri kita. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tubuh kita binasa. Tubuh kita mengalami dekompos. Tubuh kita mengalami menjadi tubuh tanah kembali. Tapi barang siapa menabur dalam roh. Nah ini adanya pergantian hidup. Pergantian wujud tubuh jasmania. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jelas teman-teman? Oh ini dalam banget loh ini. Galatia 6, 8, 9 dan seterusnya ini. Wah ini udah pokoknya udah kunci bagaimana kita mengalami kepenuhan Kristus tuh. Di antaranya lewat ayat itu ya. Nah kemudian di dalam ayat berikutnya. Mana tadi? Ya. Dalam Matius 13 ayat 37. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Tadi saya bilang Yesus itu menaburkan firman. Menaburkan benih yang baik. Firman itu kelak jadi manusia kah? Iya. Siapa manusianya? Yesus dalam diri kita. Sekarang kita lihat masing-masing. Mari kita lihat video kita masing-masing. Ibu Sinar apa kabar? Selamat bergabung. Selamat sore, Selamat sore Bu. Pak. Ya, Selamat sore semuanya. juga Pak Jeff. Selamat sore Pak Jeff. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya Pak Jeff kemarin malam. Dan Ibu Enda juga selamat datang, selamat bergabung. Nah, teman-teman kalau kita telah menerima Kristus dan kita telah menerima firman dari selamat sore. Kita telah menerima firman dari Kristus, kita telah menerima pengajarannya, didikannya. Pastikan kita minta Roh Kudus itu memberikan satu bentuk pertumbuhan. Entah itu memakai air yang hidup, entah itu memakai urapannya, entah itu memakai satu bentuk pekerjaan yang luar biasa berupa bagaimana mendengarkan kedagingan dalam diri kita, maka kemudian yang terjadi wujud Kristusnya semakin terbentuk dalam diri kita. Gak akan kelihatan oleh orang lain secara wujud jasmaniahnya, tapi dapat dirasakan buah roh.
Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dilihat secara wujud jasmaninya siapa Kristus dalam diri kita, namun bisa dirasakan buah rohnya. Buah roh itu kan seperti ada rasanya ya. Nah, itu bisa dirasakan oleh kita. Karena dalam diri kita semua pun ada Kristus sebetulnya. Jadi semua yang mempunyai unsur Kristus dalam diri kita semua ini ya, mesti ditumbuhkan oleh Roh Kudus semuanya. Hingga kita menjadi satu kesatuan yang namanya apa? Jemaat anak sulung dalam kerajaan sorga. Yang sulung ini dituai pada masa pengangkatan. Yang nggak mencapai kesulungan, nggak mencapai tingkat tertentu seperti Kristus ya nggak bakal dituai. Nunggu nanti diuji lagi oleh api, diuji lagi penderitaan. Pada masa antikristus, akankah mengalami ketahanan? Seperti dalam Galatia 6 ayat 8 tadi. Ya. Itu kembali lagi diupayakan. Siapa yang mengupayakan orang itu? Bersama-sama dengan Roh Kudus? Belum. Enggak bakal bersama-sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus pada hari pengangkatan bersama-sama dengan orang percaya yang lain itu diangkat bersama-sama dalam pengangkatan. Jadi orang yang ada di dunia pada masa itu, di masa antikristus itu, mereka yang kemudian dengan susah payah kembali, seperti orang-orang di masa perjanjian lama, mereka berupaya sebaik mungkin untuk tetap mengikuti Kristus. Ya, mudah-mudahan lolos. Tapi itu ternyata memang dipersiapkan oleh Allah sendiri di hari dan zaman itu. Itu zaman yang sangat susah, yang sangat mengerikan. Semua pada zaman yang telah ada di muka bumi ini, zaman-zaman itu zaman yang paling susah dan paling mengerikan. Ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oke? Nah, di dalam Matius 13 ayat 37 pula, Yesus itu menabur benih baik. Menabur benih baiknya di mana? Di bumi ini. Ya, di dunia ini. Nah, benih-benih yang baik itu kemudian adalah dihasilkan berupa anak-anak kerajaan. Namun di dunia ini pula ada anak-anak si jahat. Jadi si iblis itu mempunyai pengikut. Iblis pun sama, mempunyai pengikut. Dalam hal apa pengikutnya? Mengikuti keinginan daging terus-menerus. Oke, jelas ya. Markus 4, 26, 28. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Wah, jadi kerajaan Allah itu ditabur di tanah. Ada benih yang mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bumi sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi bumi ini adalah tempat persemaian. Pak, ada nggak kehidupan di luar sana, Pak? Nggak ada. Ya, di bumi ini tempat persemaian, emangnya Tuhan juga menyemai apa di planet Mars, di planet Saturnus? Nggak ada, teman-teman. Bumi ini tempat persemaian, tempat ditanamnya. Nah, kalau Yesus kemudian menciptakan kehidupan di planet Mars, ya biasa saja kemudian mati di planet Mars. Tapi nggak kayak gitu kan, teman-teman. Nah, ini menjadi satu ketetapan ya, bahwa bumi ini tempat bagaimana semua didemonstrasikan oleh Allah. Termasuk bumi ini pula tempat tawanan-tawanan dilepaskan. Wah, tuh. Ya, jadi kita ini benar-benar diuji di muka bumi ini. Tapi ingat teman-teman, sebelum kita diuji, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati kerajaan Allah di bumi ini, untuk kita bisa mengetahui dengan struktur yang jelas, dengan fondasi yang jelas, dengan hukum yang jelas, kita memakai kerajaan Allah. Dan hukum kerajaan dunia tidak berlaku dalam hukum kerajaan Allah. Ya, bagi setiap anak-anak kerajaan Allah, semuanya dilindungi oleh hukum-hukum Allah juga. Nah, itu yang tadi kita bahas semuanya tentang hukum benih dalam kaitannya kita yang telah diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup baru karena firman telah ada dalam diri kita dan firman itu diminta untuk bertumbuh oleh siapa? Oleh kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Dengan cara apa?
ganti pikiran, ganti kehidupan, dan minta Roh Kudus dengan urapannya menjabarkan dengan jelas apa yang Tuhan ajarkan dan juga sekaligus mengangkat setiap karakter buruk yaitu kedagingan dalam jiwa kita, dalam tubuh jasmania kita hingga kita benar-benar menjadi tubuh jasmania yang diubahkan seperti tubuh kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman itu yang menjadi pengajaran pada hukum benih tentang firman yang adalah benih juga. Adakah pertanyaan teman-teman? Silakan. Adakah pertanyaan? Silakan. Pak Jeff, makanya mau bertanya boleh? Yang mau bertanya boleh silakan. Belum, Pak. Belum? Oke, terima kasih Pak Jeff. Ada Tapi Pak, pertanyaan? Iya, silakan, silakan. tadi saya baru dengar sekilas bahwa ada satelit asing, terus ada yang prediksikan alien, terus kok apa tiba-tiba Bapak ngomong nggak ada kehidupan di luar itu, kira-kira alien itu ada apa enggak gitu? Cuma Ya, ngomong kosong aja gitu. alien itu kan satu wujud kehidupan yang di luar sana, betul ya. Tapi bisa saja itu berupa roh-roh jahat atau setan-setan yang ada di angkasa sana, di alam semesta sana. Tapi kalau bentuk kehidupan seperti jenius seperti manusia, ya enggak lah, gitu ya. Atau unidentified flying object UFO gitu, apakah ada? Ada, memang betul ada. Kereta malaikat-malaikat Tuhan yang tidak terekam oleh kamera, tapi terdeteksi oleh satu bentuk sensor, itu UFO. Iya itu UFO memang. Tapi bukan berarti itu adalah benda-benda asing yang kemudian bagian dari kehidupan di alam semesta sana di luar malaikat-malaikat Tuhan dan iblis dan roh-roh jahat yang lain. Saya rasa seperti itu Pak Ajif. Saya pastilah saya nggak apa namanya. Ada kalanya orang-orang membuat itu tuh agar ada satu penyimpangan-penyimpangan kepercayaan ya, penyimpangan-penyimpangan iman dan akhirnya orang-orang Kristen nggak pernah bertumbuh sepenuh Kristus. Dihalang-halangi terus. Saya baru baru mendapati hal-hal ini hari-hari ini. Kita dari dulu udah diberikan suatu pengertian, Tuhan akan datang dengan segera. Dan gereja itu mempunyai kuasa untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Sekaligus memperlambat kedatangan Tuhan. Oh, mempercepat kedatangan Tuhan artinya apa? Kita benar-benar diberikan kuasa untuk mengimpartasikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan dengan banyaknya orang-orang yang diampuni, dibangun oleh Tuhan, hingga mereka bisa menjadi pengajar-pengajar hamba-hamba Tuhan yang betul-betul membangun orang lain, maka tercapai satu kepenuhan jemaat anak sulung dan jumlah yang penuh dari bangsa lain yang di luar bangsa Israel mencapai jumlah yang genap, kuota yang genap dan tergenapi, maka muncullah kemudian pengangkatan. Tapi karena banyak penyimpangan-penyimpangan di sana sini, nggak pernah penuh karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri, pikirannya sendiri, doktrinnya sendiri, dan kemudian melenceng dari iman. Makanya nggak pernah ada pengangkatan sampai dengan hari ini. Karena di zaman-zaman lampau, iblis mendistract semua manusia, termasuk orang Kristen, untuk membuat program-program agar orang Kristen nggak pernah penuh sepenuh Kristus dan tidak pernah mencapai jumlah yang penuh. Seperti itu, Pak Jeff. Iya, Pak. Oke, makasih, Pak. Itu pun saya pernah bahas kemarin, cuman nggak sampai ngebahas lebih dalam ya, karena ayat ini muncul kemarin tentang Abraham ya di hari Rabu. Ini ayatnya. Di dalam ayat Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Berarti ada orang Israel yang memang sudah bertobat dan menerima Mesias. Ada namanya Messianic Jews. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh
dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau dalam bahasa aslinya ya, bahasa 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 sederhananya, sampai dengan jumlah yang penuh tuh, sampai dengan kuota orang-orang yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain telah tercapai. Kalau di dalam ayat 2 Petrus 2, 2 Petrus 3, coba tolong dibaca oleh Pak Jeff. Nah, biar Pak Jeff ingat. Silakan Pak Jeff. 2 Petrus 1 3, Petrus 9. 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke, 11 terakhir. Jika segala sesuatu itu akan hancur dan secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. oke, terima kasih Pak Tetapi Jeff. Cukup. Nah, ayat ini yang menjadi landasan bahwa gereja Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Petrus, gereja Tuhan itu punya kemampuan untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan. Mempercepat kedatangan hari Allah. Artinya apa? Terangkatnya, terselamatkannya kita ke sorga. Untuk apa sih? Untuk kemudian dipersiapkan pada acara berikutnya, yaitu kita sedang akan ditempatkan di dalam langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Pak, jadi yang sekarang ini nggak dapat kebenaran ya? Iya, makanya kita dipindahkan dalam kerajaan Allah di bumi ini. Di dalam kerajaan Allah itu kita belajar tentang langit bumi yang baru juga di antaranya. Tapi dengan manner, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Roh Kudus, bagaimana hidup dalam langit bumi yang baru itu, sementara kita di bumi ini, kita mesti terima dulu kerajaan Allah. Jelas teman-teman? Nah, lihat ini. Bumi yang sekarang ini, langit yang sekarang ini, langit yang sekarang ini dalam arti alam semesta ya, semuanya ya, termasuk semuanya ya, termasuk alam semesta. Ini dipersiapkan untuk dibinasakan oleh api. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Teman-teman kepikir nggak? Kira-kira terbayang nggak oleh kita sekarang teman-teman? Bumi ini akan dibinasakan oleh api. Alam semesta, langit ini akan dibinasakan oleh api. Api yang sebesar apa kira-kira yang akan melalap alam semesta ini untuk diganti dengan langit bumi yang baru? Siapa yang kepikir? Siapa yang kebayang? Sebesar apa kira-kira apinya? Ada yang kepikir? Coba, ada yang mulai membayangkan? Biasanya Pak Jeff seperti yang tuh kan Pak Jeff. Gimana Pak kira-kira Pak? Betul Pak, silakan Pak. Kebayang nggak? seperti matahari mungkin ya. Oh, matahari pun akan dibinasakan sampai dengan langit nanti di dalam Islam surgawi itu nggak perlu lagi matahari. Besar juga ya. Berkali-kali lipat tuh. Tes. Kok suaranya kedengaran kan? Suara Pak Doni hilang.
Oh iya. Pak Doni sih kayaknya ada yang telepon mungkin ya. Gangguan audit. Iya. Itu mungkin Pak J pernah nonton yang film Kiamat 2012 itu nggak sih? Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Oke, Masuk. gimana, gimana? Mulai kebayang nggak? Kayak Eh, itu nggak sih Pak? Film yang Kiamat 2012. Nggak akan kebayang lah orang visual begitu tuh memudahkan kita untuk kemudian berhayal kan jadinya. Tapi coba lihat ke Alkitab. Mereka hanya memindahkan apa? Memindahkan di satu tempat ke tempat yang lain. Nggak ada Yerusalem surgawinya. Coba lihat. Benar nggak? iya Pak. Memang termasuk matahari juga akan digunakan. Oh, iya, Planet-planet di kan. Bukan cuma bayangkan. bumi aja. Nah, Hmm, ini kan kita cuma bumi. iya, Tapi nyatanya seluruh planet ini masalahnya seluruh planet jagat raya semua habis kan? betul. Bayangkan. Wow. Iya. Jadi ini sebesar apa nih pemusnahnya? Kebayang nggak? Ada yang bisa ngebayangin kira-kira apa tuh yang pemusnahnya kira-kira? Api kan? Kesedot ya Pak, Ya, tersedot. kesedot. Selamat sore buat Nida. Halo, selamat sore Halo, semuanya. sehat-sehat Salam ya Ibu. sehat. Amin, amin, amin. Senang berjumpa kembali dengan Ibu. Oke, makasih. Sehat-sehat Ibu. Terlambat ya. Gak apa-apa Terlambat Bu. ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Sebes. Ya, gimana Bu Made? Tolong diulangi lagi tadi gimana? Kayak semesta ini nanti kayak Kesedot. tersedot gitu. Kira-kira apa yang menyedot? Sebesar apa tuh materinya yang menyedot? Besar. Kayak di film-film itu loh Pak. Ya, Ada kayak kayak black hole dulu. Lubang besar gelap. iya. Besar kemungkinan memang black hole itu adalah suatu bentuk materi yang bisa menggulung segala macam materi Macam kemana akan digulung ke dalamnya. Dalam itu isinya apa? Nah, saya nggak tahu. Sampai sedalam itu kemudian bisa menggulung semua alam semesta dan diganti dengan langit yang baru. Seperti apa sih langit yang baru? Nah, saya nggak tahu. Nanti kita lihat ya. Kalau serba banyak tahu berarti wah, apa? Yang begini-begini memang lebih baik kita berimannya pada Tuhan agar kita benar-benar diberikan satu apa? Pengertian, ilham dan wahyu oleh Allah sendiri agar kita bisa mengerti arahan secara jelas dan kita diubahkan pula oleh Roh Kudus. Itu materi dasarnya. Bukan cuma serba tahu tapi kemudian nggak pernah diubahkan Roh Kudus. Jadinya ke pengetahuan. Shalom Bu Yunike, selamat bergabung. Oke, jelas ya teman-teman. Ada pertanyaan? Bingung gak pertanyaan apa Pak? Oke, jelas ya. Mari kita lihat dulu. Nah, kalau Shalom Pak Doni. Shalom Bu Yunike, selamat bergabung. Makasih. Oke, tadi kita udah jelas ya dari Petrus sendiri memberikan kepada kita penjelasan bahwa gereja bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara jumlah orang yang diselamatkan dan yang diselamatkan itu kemudian sepenuh Kristus. Maka setiap jumlah orang yang diselamatkan itu akan mencapai kuotanya. Dan itu mesti berlangsung di antara bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Oke, itu tadi ada ayatnya dalam Roma 11 ayat 25.
Kalau lihat di dalam terjemahannya seperti gini. Peter is teaching us. Petrus mengajarkan kita bahwa gereja mempunyai kemampuan untuk mempercepat, ya, dan bahkan juga memperlambat kedatangan Tuhan. Semakin kita sepenuh Kristus, semakin kedatangan Tuhan semakin dekat. Oke, itu yang menjadi pengajaran yang hidup dari Petrus hingga saat ini pun kita diingatkan kembali. Oke, ini dalam bahasa Inggrisnya, my beloved brothers and sisters, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, I want to share with you, aku akan membagikan kepada kamu a mystery concerning Israel's future, tentang masa depan Israel. For understanding this mystery will keep you from thinking you already know everything. A partial and temporary hardening to the gospel has come over Israel. Israel untuk sementara mengeraskan hati kepada Injil. Untuk apa? Untuk kemudian mengarahkan bangsa-bangsa di luar bangsa Israel mencapai jumlah yang penuh dalam masuk menjadi keluarga Allah. Has come into God's family. And then God, dan kemudian Allah, will bring all of Israel to salvation. Dari kepenuhan jemaat yang tercapai menjadi keluarga Allah, maka Allah mulai menyelamatkan Israel. Okay? The prophecy will be fulfilled. Dan nubuatan ini akan segera tergenapi. Coming from Zion will be the Savior. Dari Sion muncullah sang penebus, and he will turn Jacob away from evil, dan akan mengarahkan Israel dari kejahatan. For this is my covenant promised with them. Dan inilah perjanjian yang kuadakan kepada mereka. When I forgive their sins. Ketika dosa-dosa mereka telah diampuni. Sebelum mereka diampuni, mereka bertobat. Oke, sesuatu pertobatan akan mengadakan pengampunan dan pemulihan. Tapi kalau belum ada pertobatan, tidak ada pemulihan dan bahkan tidak ada pengampunan. Teman-teman mengerti ini? Jadi selalu ada pertobatan, maka selalu juga ada pengampunan dan pemulihan. Now many of the Jews are opposed to the gospel. Banyak dari orang Yahudi kemudian menjadi musuh Injil, but their opposition, tapi oposisi mereka ada satu bentuk keterbukaan Injil terbuka bagi orang-orang yang bukan berasal dari orang Yahudi. Yet they are still greatly loved, tapi mereka tetap menjadi orang-orang yang terkasih oleh Allah karena Allah memperhatikan nenek moyang mereka yang dipilih untuk menjadi kepunyaannya. Nah, lihat ini. Allah tetap mengasihi nenek moyang mereka yang Allah pilih untuk menjadi kekasih Allah. And when God choose someone, dan ketika Allah memilih seseorang, ini kan Allah memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu adalah hak Allah. Dan Allah menyukai ketiga orang-orang ini. Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu pula Allah mengasihi Israel. Meskipun Israel luar biasa tegar tengkuknya, tapi Allah tetap mengasihi orang Israel. Dan panggilannya tetap tidak beralih kepada bangsa lain, karena Allah mengasihi nenek moyang mereka. Ini dia kuncinya ya. Kan ini berkaitan dengan nenek moyang bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Karena kita kemudian jadi pusat kehendak Allah juga, Injil mesti diberitakan kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Allah pun memilih kita. Amin, teman-teman. Allah memilih kita untuk mempercayakan Kristus. Bisa nggak ngubahin hati kita? Ngubahin tubuh jasmani kita? Bisa ternyata. Nah, kenapa Allah bisa? Kenapa kita bisa diubahkan oleh Allah? Mengapa kita mengasihi Kristus? Mengapa kemudian kita mau ngikutin pemuridan hingga hari ini? Lihat ini teman-teman, jawabannya. And when God choose someone, ketika Allah memilih seseorang. Ketika Allah memilih seseorang. Ketika Allah memilih Ibu Hotnida. Ketika Allah memilih Ibu Itun. Ketika Allah memilih Ibu Yunike. Ketika Allah memilih Ibu Martamida. Ketika Allah memilih Pak Jeff, Ibu Sinar, Ibu Dina, Ibu Made, Ibu Ari, Ibu Enda. Amin.
Ketika Allah pilih kita semua, and graciously imparts gift to us, dan kemudian mengimpartasikan kasih karunia kepada kita semua, mereka tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Jawabannya. Dan ketika Tuhan memilih seseorang, dan dengan murah hati memberikan pemberian kepadanya, pemberian itu tidak akan pernah dibatalkan. Ajaib ya. Sesuatu hal yang telah Allah berikan dalam wujud Kristus tidak pernah dibatalkan. Jadi perjanjian yang kita dapati dari Allah hari ini berupa apa? Perjanjian yang tidak bersyarat apapun. Masih ingat hari Rabu kemarin? Bangsa Israel diberikan syarat. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Kalau kamu sungguh-sungguh tidak gagal. Pasti dapat. Abraham, Ishak, dan Yakub tidak bersyarat apapun. Dan berkatnya muncul kepada mereka. Gimana dengan kita, Pak? Hari ini dapat jawabannya. Ketika Allah mempercayakan Kristus dan Kristusnya hidup penuh ngubahin kita, maka panggilannya tak terbantah. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang dapat jawabannya hari ini? Dari Rabu kemarin mungkin ada pertanyaan, Pak, saya dapat syarat nggak? Hari ini saya dapat jawabannya, enggak. Kita mendapatkan hak penuh seperti halnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena Allah melihat kita ketika kita mengasihi Yesus. Allah melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Dan kalau kita tinggikan Yesus, maka Allah menghormati perjanjiannya kepada kita. Apa yang terjadi? Lihat ini. Yang terjadi adalah you who are not Jews, kamu tuh bukan orang Yahudi. Kamu tuh ketika bukan orang Yahudi bahkan, kamu tuh bahkan memberontak kepada Allah. But now, tapi sekarang, because of their disobedience, karena ketidaktaatan mereka, you have experienced God's tender mercies. Kamu mengalami kemurahan Allah. Apa tuh kemurahan Allah? Injil. Kita dapat Injil tuh dapat kemurahan Allah. Emangnya ngaruhnya gimana, Pak? Injil itu dapat kemurahan Allah. Ngaruhnya adalah bagaimana kemudian kita memperlakukan Kristus dalam diri kita sebagai Tuhan, sebagai penyelamat yang menyelamatkan kita dari dunia masuk dalam kerajaan Allah, dan kita tetap tinggal dalam kerajaan Allah. Serugi apapun kita ngikutin Kristus, kita menghormati pilihan-pilihan Kristus, kita tetap dalam Kristus, maka Injil itu memeluk kita. Dan panggilan kepada Allah tak tergoyahkan oleh apapun. Tepuk tangan semuanya. Yuk, yang sudah diberkati oleh firman barusan, mari kita buka videonya dan kita foto bersama. Wah. Siapa yang diberkati dan siapa yang mendapatkan lawatan Tuhan barusan? Injil yang ngubahin kita hingga kita punya karakter Kristus, kita tinggal hidupkan itu. Semudah itu loh teman-teman. Yuk kita foto bersama dulu Ibu Enda, Ibu Yunike, Bu Dina, Bu Made, Bu Ari. Oke, 1, 2. Ibu Made nggak mau difoto nih. Tumben Bu Made. Oh, Bu Ari ya, Bu Ari, Bu Ari. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan lagi semuanya. Oke. Nah, teman-teman sekarang udah dapat jawabannya ya. Kita semua itu sudah dipilih. Siapa yang milih kita? Yesus. Yesus itu yang tugasin siapa? Bapa. Jadi Yesus datang jauh-jauh dari sorga ke bumi ini untuk mendekatkan kita kepada Allah, dan panggilannya nggak tergoncangkan oleh apapun. Jadi hari ini kalau kita digoncangkan oleh masalah-masalah, oleh setiap hambatan, oleh setiap pergumulan, kasih Kristus tidak pernah menceraikan kita dari kasih Allah. Justru memperkuat kita untuk mengalami Injil perdamaian dari Allah kita.
Luar biasa ya. Itu kekayaan Injil, itu kekuatan Injil yang menyelamatkan. Bahkan kita yang sekalipun kita ini tidak layak diselamatkan, toh akhirnya diselamatkan oleh Allah. And now they are the rebels. Sekarang mereka yang memberontak kepada Allah. And because of God's tender mercies to you, dan karena kasih Allah meliputi kita, menjamah kita, you can open the door. Kamu bisa membuka pintu kepada mereka untuk memberikan kepada mereka apa yang telah kita dapatkan dari Allah. Sebenarnya Allah mempertimbangkan seluruh kemanusiaan, seluruh umat manusia, seluruh makhluk menjadi tahanan oleh karena ketidakpercayaan mereka, agar Ia dapat membuka hati kita semua. Hari ini kita dibukakan hati kita oleh Allah ya, dan memberikan kepada kita, ya, memperlihatkan kepada kita kasih karunia-Nya untuk kita bisa datang kepada Dia. Sekarang jadi kuncinya apa sih teman-teman kalau kita baca tadi? Sudahkah kita berjumpa pribadi dengan Allah? Siapa yang bisa? Semua yang terikat dengan Kristus akan berjumpa pribadi dengan Allah dan mengalami Injil, mengalami damai dengan Allah. Injil itu bukankah Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya? Oh bukan, bukan cuma itu. Injil itu kita mengalami kasih Allah penuh. Hingga apapun yang kita dapatkan dari Allah, itu bisa dipancarkan kepada banyak orang. Itu bukti bahwa kita berdamai dengan Allah. Kalau kita memberikan pengampunan dengan mudahnya, karena kita udah diampuni oleh Allah, itulah Injil. Kalau kita mudah memancarkan kasih daripada kebencian, itulah akibat dampak dari Injil. Kalau kita kemudian dituntun oleh Tuhan dan kita cepat ngikutin Tuhan, dalam membaca Alkitab, dalam kita diubahkan oleh Roh Kudus untuk kita berubah karakter, itu karena Injil. So, Injil itu adalah sesuatu yang membuat kita diubahkan karena kita mengenal pribadi Allah. Asik ya? Nah, nantilah kita bahas lagi lebih dalam nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, mari kita lanjutkan kepada bahasan berikut. Benih ilahi. Ia mengubah manusia yang percaya dengan menanamkan benih ilahi, yakni Roh Yesus dalam hati manusia yang kemudian bertumbuh menjadi manusia yang segambar dengan Yesus Kristus atau cloning Yesus. Nah, kemudian yang terjadi juga dalam 1 Petrus 1:23. Silakan dibaca oleh Bu Yunike. Bu Yunike ada? Tidak ada, mungkin lagi sibuk ya. Oke, Ibu Sinar, tolong baca Ibu. Oke, makasih Pak. Terima kasih Bu Sinar. 1 Petrus 1:23 ya Pak. Betul Bu. Oke. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih. Berikutnya 1 Yohanes 3:9, Ibu Hotida. Iya Pak. Terima kasih Bu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Amin. Terima kasih Ibu Hotida. Sama-sama. Ya, kita lihat ini. Allah mengubah manusia yang percaya. Oke, kalau orangnya nggak percaya,
Tuhan Yesus di mana, Pak? Ya nggak bisa diubahkan. Orang yang percaya itu orang yang telah menerima benih ilahi. Benih yang ditanamkan oleh Allah. Apa benih ilahi itu? Roh Yesus. Bukankah Yesus itu kan satu roh, Pak? Ya. Masa dia bisa bisa diberikan secara multiplikasi gitu, Pak, kepada banyak orang? Oh bisa. Mengapa? Karena dia adalah hakikatnya Allah sendiri. Ya. Untuk kemudian Allah memultiplikasi itu lewat diri Kristus Yesus yang ada di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini, menjadi manusia. Dari perkataannya kita bisa mengerti, oh ini pribadi Allah sendiri yang adalah Sang Firman. Nah, ketika firman itu kemudian kita renungkan, kita kemudian hagah itu memakannya ya, dan kemudian mengubahkan kita, hati kita diubahkan oleh firman itu. Saya percaya nih teman-teman. Masing-masing kita di sini udah berjumpa, bertatap muka udah lebih dari 3 tahun masing-masing teman-teman. Lebih dari 3 tahun ya. Iya nggak teman-teman? Kita udah ngapain seberapa lama ini udah lebih dari 3 tahun kan? Siapa yang ngubahin kita sampai dengan saat ini kita diubahkan, sampai dengan saat ini kita masih terus-menerus FFG, pemuridan online, sampai dengan ada kubu doa segala. Yang ngubahin siapa sampai dengan kita mau sesibuk itu, setekun itu? Siapa yang ngubahin? Siapa yang menyatukan kita? Yesus. Mengapa dia punya kerinduan seperti itu? Karena masing-masing kita mempunyai Yesus dalam diri kita. Masing-masing kita dalam diri Bu Hotnida, Bu Itun, Bu Sinar, Ibu Ari, Bu Marta, Bu Dina, Bu Yunike, Bu Enda, Bu Made, Pak Jeff, saya, semua masing-masing kita memiliki pribadi Kristus yang sama. Oleh karena itu, ketika kita kedepankan Kristusnya, maka ialah yang kemudian hidup masing-masing dan berpikir, bernafas, bekerja, bermujizat, bahkan berdoa dalam diri kita. Dia bicara, yang memberikan kepada kita tabiat yang baru, karakter yang baru, hingga kita masing-masing seperti apa? Seperti anak-anak yang dilahirkan dari mana? Dari Allah. Luar biasa ya. Lihat ini teman-teman. Kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih papa mama kita. Tapi dari benih yang tidak fana. Benih yang kekal. Kita ini akan mengalami kekekalan. Kalau kita akan mengalami kekekalan, jangan kejar ketidakkekalan dan terikat di dalamnya. Kejarlah yang kekal, yang sampai dengan hidup selama-lamanya kita bisa dapatkan. Apa yang kira-kiranya bisa menembus kita ke sana? Firman dan kasih. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, tapi kasih tak berkesudahan. Dapatkanlah kasih itu, dapatkanlah firman itu, dapatkanlah pribadi Kristus itu, dan kelak kita akan bertemu pribadi dan embrace, dipeluk bahkan oleh Allah. Dan akhirnya kita mengalami kepenuhan Allah lewat Kristus. Nah, teman-teman, kita ini dilahir barukan kembali bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, benih yang kekal oleh firman Allah yang telah kita dapatkan dari Yesus. Itu yang kemudian mengubahkan kita menjadi hidup dan menjadi manusia kekal. Karena dalam diri kita ada wujud Kristusnya. Dalam 1 Yohanes 3 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah, kita lahir dari Allah ya, lewat pribadi Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena ada pikiran yang baru, ada tabiat yang baru, ada intention yang baru, ada tujuan yang baru, ada manifestasi yang baru, dan semuanya terpusat dari diri Kristus. Kristus dalam diri kita nggak mungkin berbuat dosa, tapi kita mungkin ikuti Kristusnya. Maka kita nggak mungkin berbuat dosa. Bahkan terfikir pun tidak. Mengapa? Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dalam siapa? Dalam kita. Dan tidak beralih kepada siapapun.
itu menjadi hak kita. Benih itu kelak jadi tumbuh nggak Pak? Tumbuh. Seperti siapa? Kristus yang penuh. Pak, kalau benih ilahi itu wujudnya kayak gimana? Kristus. Nggak pernah berkurang, nggak pernah gimana-gimana, tetap Kristus. Jadi, biarkan dia hidup menguasai kita, bertumbuh, mengakar, berbuah lebat dalam diri kita. Biarkan dia menguasai kita. Maka kita kemudian tidak mungkin berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena kita dilahir barukan. Kita lahir baru. Kita dijadikan baru oleh Allah dan dari Allah. Oleh kuasa Kristus yang ngubahin kita. Oh, teman-teman. Sangat luar biasa hari ini kalau kita sekarang mengerti bagaimana hidup kita sekarang sudah diperbaiki, dipulihkan, dan dibangun kembali oleh Allah. Tinggal firman yang kita telah terima ini mengubahkan kita terus-menerus kah? Atau kemudian kita pada satu tingkat tertentu kita capek, kita lelah, kita sudah hilang kendali untuk hidup. Wah, kalau gini-gini terus udah deh. Jadi daging kembali, jadi manusia kembali seperti biasa. Bukankah nikmat marah-marah? Kemudian kalau kita mengekspresikan kemarahan, bukankah itu boleh Pak? Silahkan, tapi tentunya ada damai sejahtera yang hilang. Ada sukacita yang hilang. Dan ada satu pertobatan yang kemudian muncul. Kejar itu. Bila kita kemudian mengalami kejatuhan, kejar pertobatannya. Mungkin kita merasa jauh ketika kita berdosa, tapi Tuhan tidak pernah jauh. Datangi dia, berlutut di depan. Tuhan, aku perlu Engkau. Jangan pergi tinggalkan aku Tuhan. Jangan ambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Dan tentu saja, kalau kita mengalami pertobatan, kita kemudian akan menerima pengampunan dan akan menerima pemulihan yang besar dari Allah kita. Tepuk tangan semuanya. Oke, sampai sini kita akan sharing, kita menghabiskan bab yang terakhir barusan. Sekarang kita akan masuk kepada sesi sharing. Silahkan. Kalau teman-teman ada mendapatkan sesuatu yang baru pada sore hari ini, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain. Silahkan. Ini sesi terbuka bagi siapapun yang membagikan. Kalau nggak saya tunjuk nih. 1, 2, 3. Saya minta Ibu Made. Tepuk tangan Ibu Made. Waduh, langsung pura-pura masak. Lagi masak. Mau lagi apa? Silakan Bu Made. Bu Made. Lagi marah, Pak. Lagi marah. Ya silakan, silakan. Gimana Yang Bu? lainnya dulu dong, Pak. Mau bagiin apa Bu? Yang lainnya dulu. Lainnya dulu, oke. Saya lah kalau gitulah dulu. Ya, Ari aja, Pak. Terus sinyalnya hilang ya? Saya boleh nggak, Pak? Wah, sinyalnya Pak Doni hilang. Suaranya nggak ada, Pak Doni. Tes 1, 2, 3, tes. Ada nih. Iya, ada, Pak. Oke, silakan. Oke. Ini kesaksian boleh nggak sih, Pak? Pengajaran. Iya, tentang nyambung Iya. tentang ini. Betul. Silakan. Mau bagiin apa? Ya. Jadi yang tadi pas Bapak tentang apa? Iman, tentang benih itu, tentang apa? Yang tadi diajarin itu, terus saya teringat Pak gini. Senin kemarin ini kan tiba-tiba gitu kan ya Pak. Tiba-tiba tuh kan saya udah kayak bener marah tuh kayak jarang banget ya di rumah gitu kan. Udah jarang banget gitu. Terus habis itu tiba-tiba bapaknya nih kayak Eko nih kayak nyeletuk gitu kan. Habis itu kayak bilang, ih kok berantakan banget sih rumah gitu. Padahal ya pas hari itu doang kayak nggak tahu juga tiba-tiba gitu kan. Terus tiba-tiba tuh dalam diri saya tuh ada amarah gitu kan. Tiba-tiba saya marah, bener kayak marah banget padahal dia cuma bilang ngomong gitu. Terus habis itu saya bersih-bersih itu sambil marah-marah gitu. Terus sambil tapi saya marah tuh sambil nyanyi pujian gitu. Nah tiba-tiba Roh Kudus bilang, masuk ke dalam kamarmu,
berdoa bereskan semua permasalahanmu itu gitu kan. Hmm. Dan di situ saya bilang sama anak saya yang kedua itu, saya bilang, mama mau masuk kamar dulu ya, mau berdoa dulu ya, nggak boleh ganggu. Oh iya. Terus sudah langsung saya masuk kamar. Di situ saya nyanyi, saya pokoknya ngalir aja terus. Nah pas waktu saya nyanyi tiba-tiba Roh Kudus tuh bukakan saya gitu, maksudnya kayak bahwa ada sesuatu yang kayak belum beres di dalam diri saya gitu kan. Ada sesuatu yang saya simpan sendiri gitu, maksudnya kayak saya pikir udah beres kan Pak gitu kan, saya sudah doa pertobatan, doa pengampunan segala macam gitu kan. Tapi ternyata di situ dibukakan gitu bahwa ada luka lama yang saya selalu simpan di dalam hati gitu. Dan ternyata lewat Eko gitu tuh Roh Kudus bukakan gitu. Dia sengaja untuk Eko ini buat ngomong kayak gitu, nggak ngomong kayak kotor sekali gitu ya. Dan buat saya tuh marah gitu supaya apa yang saya simpan selama ini, simpan yang rapat-rapat orang bahkan tidak tahu itu keluar gitu. Dan saya bisa bereskan. Dan di situ saya nangis dan saya ikutin, saya keluarin semuanya, semua yang kebencian, semua hal-hal itu tuh saya keluarin kan Pak, saya ngikutin. Dan tadi kan habis itu akhirnya saya sudah beresin, saya sudah keluarin dan itu tuh kan lega gitu Pak. Nah itu yang tadi saya dengar tuh Bapak bilang kayak maksudnya kalau kita tuh Tuhan itu ya itu sudah Roh Kudus tuh fungsinya itu kan kayak untuk menolong kita gitu kan. Di situ saya bilang oh ternyata gini ya caranya Tuhan ya. Caranya Tuhan untuk kayak ngerubah kita gitu, ngerubah kita dari yang kayak iya TV, nonton TV ya. Mama. Oh iya. Nonton dulu ya, oke? Oke? Cucu. Maaf ya Pak, nggak ada bapaknya. Terus habis itu di situ saya tadi pas Bapak ngejelasin tuh saya bilang, iya ya bener kayak ternyata cara Tuhan itu untuk kayak membuat kita, kan seperti dia buat bangsa Israel berpaling dulu supaya kita bisa diselamatkan gitu. Dan maksudnya banyak cara-cara hal-hal lain juga yang Tuhan ternyata pakai gitu dalam hidup kita buat kayak ngubahin kita gitu. Dan di situ saya ternyata lewat suami saya gitu, dia buat saya tuh keluarkan semuanya. Kadang tuh saya bilang gini, kadang kayak kapan hari tuh anak sakit gitu kan, dia tuh kalau Eko itu kan tipe orang yang tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya di kantor gitu. Jadi kalau dia sudah kerja, dia dapat tanggung jawab, anaknya sakit tuh nggak bisa, dia masih harus kayak fokus dulu gitu. Dia bagi dia kayak nggak terlalu urgent lah gitu. Jadi itu sudah akhirnya dia bilang gini, kamu aja yang bawa motor, bawa anak itu pijit gitu. Terus di jalan itu saya bilang gini, kenapa ya kok dia masih ngutamain kayak kerjaan gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang saya gini, karena Tuhan izinkan ini semuanya terjadi, semua suamimu seperti itu, dia juga lagi diproses Tuhan, dan Tuhan mau saya tuh jadi pribadi yang masih mandiri dan lebih kuat gitu. Nah di situ saya gitu, baru saya sadar gitu Pak, ternyata itu sudah ya dari yang Bapak jelaskan bahwa kayak ya caranya Tuhan untuk mengubahkan kita, untuk membuat kita itu terselamatkan, untuk ikut di dalam Dia gitu, itu luar biasa gitu. Dan itu yang saya alami gitu Pak. Dan puji Tuhan gitu, doa-doa yang selama ini saya doakan buat Eko gitu kan ya, makin hari. Tadi saya suruh dia ikut pemuridan tapi dia enggak mau karena dia masih ngaji. Tadi pagi itu subuh ada maling 3 orang di perusahaan yang dia jaga. Dan dia bilang dia tidak bisa tidur Pak. Jadi malam habis dia doa, dia tidak bisa tidur. Dia bilang kenapa, saya gelisah. Nah terus habis itu tiba-tiba jam 2 ada 3 orang maling, tapi hanya tertangkap 1 gitu. Dan di situ orang-orang tuh sudah mau pukulin malingnya. Dia cerita, tapi dia bilang dia tahan orang-orang perusahaan itu yang mau pukulin maling itu. Terus dia bilang gini, sudah saya borgol tangannya dan dia masuk ke dalam kamar Pak. Jadi di dalam kamar kayak ruang posnya gitu. Di situ tuh malingnya udah ketakutan. Anak muda, jadi malingnya tuh masih muda, baru masih SMA. Terus habis itu dia tuh langsung udah deketin malingnya. Dia sambil video callan sama saya. Dia tuh di situ tiba-tiba dia ngomong gini, kenapa kamu mencuri kah? Dia tanya gitu kan. Terus dia ternyata orang Kristen. Dan saya kagetnya itu dia tiba-tiba langsung kasih firman ke malingnya itu gitu. Dia ajarkan firman gitu. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bertobat pasti Tuhan bantu kamu jalan segala macam. Dia dia kasih firman tentang Rasul Paulus yang bagaimana dia dari yang membunuh dia bisa Tuhan pakai luar biasa gitu. Dan saya
heran gitu, maksudnya saya kaget, suami saya yang pendiam bahkan di dalam komsel, dalam kayak grup-grup seperti ini kan dia tidak pernah mau bicara gitu kan, Pak. Tapi saya kaget waktu dia bicara seperti itu sama malingnya, terus dia bilang, "Kalau kamu mau bertobat, kamu cari saya. Saya nanti ajak kamu berdoa biar supaya kita sama-sama bisa ketemu Tuhan, supaya maksudnya bisa hidup dalam Tuhan." Dia bilang begitu dan saya di situ tuh kayak saya tersentuh, saya bilang, "Tuhan, ternyata kayak apa yang kita ini kan tuh tidak sia-sia gitu kan." Maksudnya kayak pergumulkan segala sesuatu hari dan ternyata dengan caranya Tuhan, Tuhan ubahkan gitu. Dan itu yang tadi kayak kalau kita hidup dalam Tuhan gitu kan, tidak ada yang mustahil kan Pak gitu, kayak yang tadi Betul. firman-firmannya kan ada yang di ayat-ayatnya itu tadi. Iya. Dan itu luar biasa gitu dan saya bersyukur gitu. Saya percaya bahwa dia lewat pemuridan, lewat dia dengar firman Tuhan setiap hari Minggu, meskipun dia orangnya diem, pemalu gitu, tapi ternyata Tuhan ubahkan dia dengan cara seperti itu. Sampai malingnya itu kayak takut, Pak, dan dia tuh nggak sama sekali nggak nampar, nggak nempel, dia nggak mau pukul. Saya tanya, "Kamu pada pukul malingnya?" "Enggak, saya tidak mau, Tuhan aja mengasihi orang yang berdosa. Masa saya nggak bisa apa, saya punya emosi, saya nggak boleh menghakimi dia." Dia bilang begitu. Wow. Saya bersyukur, saya bilang, "Ya puji Tuhan." Saya bilang begitu. Itu sudah. Jadi saya bersyukur sekali, maksudnya luar biasa. Tuhan itu dengan caranya Tuhan mengubahkan dan juga gak bisa berkata-kata. Saya juga berterima kasih Pak Doni buat bimbingannya, buat Eko sampai dia bisa berubah hari demi hari gitu, Pak. Wow. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, itu Tuhan yang kerja loh. Tepuk tangan Iya, buat Pak Eko dan Ibu Ari. Wow. Ya, saya mau bukain ayat ini, teman-teman. Ayat ini luar biasa indah, memberkati saya sekali. Roma 8 ya, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita seringkali ada dalam penghukuman. Rasanya ya, kalau saya nggak berdoa Tuhan marah. Kalau saya nggak baca kitab Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan kemudian menimpakan saya masalah. Kalau saya dapat masalah kemudian, wah jangan-jangan saya sudah bersalah di dalam Tuhan. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Kita sudah terhakimi duluan oleh semua apa yang kita pikir menyedihkan Tuhan. Membuat kita jadinya terhukum oleh perbuatan kita sendiri. Hari ini kita bisa melihat dan bisa mendengar apa yang kemudian boleh diceritakan. Pergumulan kita, ya mungkin doa-doa kita yang mungkin nggak dijawab tanda kutip oleh Tuhan. Tapi Tuhan di hari kita berdoa, Tuhan udah jawab, Tuhan udah dengarkan. Tapi perubahan, ya sekali lagi saya mau katakan perubahan, pemulihan, kebangunan rohani, bahkan setiap apapun yang Tuhan sedang kerjakan yang dahsyat itu, mungkin kita hari ini nggak bisa merasakannya. Mungkin nggak bisa melihatnya. Mungkin nggak bisa kemudian, Tuhan mana? Kita bisa nanya sama Tuhan, Tuhan mana apa yang telah kudoakan kok nggak kejawab? Tuhan lakukan cepat atau lambat dengan kelihatan apa tidak kelihatan. Tapi percayalah teman-teman. Di hari kita berdoa dan di hari kita mungkin berlutut, Tuhan udah dengar, Tuhan udah jawab. Dan bersyukur bahwa kita tuh nggak dihakimi dan dihukum oleh setiap perbuatan jahat masih salah yang kita lakukan. Mengapa? Karena ada keinginan Tuhan dalam diri kita yang Ia munculkan terus-menerus agar akhirnya kita mengenal Dia. Dari apa yang saya dapatkan barusan, teman-teman Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita, apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita dan ngubahin kita, baru bisa ketahuan itu kemudian benar-benar ngubahin kita dan kita menerima Kristus secara penuh. Itu dari mana? Dari apa yang kita hasilkan dan yang kita perbuat bagi orang lain. Minimal bagi pasangan kita. Minimal bagi orang-orang terdekat kita. Tapi yang luar biasanya juga diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang baru dikenal. Nah teman-teman, ya
kejar perubahan-perubahan ini. Kejar perubahan karakter dan tabiat ini. Karena ini tuh adalah pilihan. Kita bisa tetap tinggal dalam sifat manusia lama kita, tapi kita menjadi orang yang akhirnya terkurung dalam kebinasaan. Terkurung dalam kebiasaan buruk. Terkurung dalam dosa terus-menerus. Tapi kalau kita kemudian memilih untuk diubahkan Tuhan dan mau, maka kita pada akhirnya mengalami Kristus secara penuh. Tepuk tangan semua. Jadi hari ini pun kita tuh nggak dihukum Tuhan karena perbuatan yang nakal yang kita lakukan. Tapi kita sendiri yang bisa saja menghukum diri sendiri dan menjauh dari Tuhan. Nggak pernah jauh. Siapapun yang telah berdoa kepada dia udah jawab, dia udah dengar. Di hari pertama kita berdoa. Di hari pertama kita berlutut. Dia udah jawab dan dia udah lakukan. Keren ya. Terima kasih Bu Ari atas kesaksiannya. Dan terima kasih atas kerendahan hatian untuk diubahkan sama Tuhan terus menerus bersama-sama dengan Pak Eko. Salam buat Pak Eko dan anak-anak. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih Bu Ari. Ada lagi yang lain? Yang mau bagi sesuatu? Ibu Itun. Wah, tepuk tangan Bu Itun. Bu Itun mau bagiin apa? Silakan tepuk tangan. Ibu Itun. Bisa dengar suara saya? Belum. Mungkin lagi mengurus sesuatu. Ibu Dina mungkin? Apa saya nggak kedengeran suara saya? Kedengaran Pak, saya belum. Ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa membagikan apa yang Ibu dapatkan hari ini? Sangat banyak yang didapatkan, cuman ya kita kadang seperti yang Bapak bilang ya, saya abdan, beratnya kita ngerti gitu, apanya, kita ngerti semua pengajarannya, tapi kadang melakukannya kadang nggak sedetail mungkin gitu, nggak, ya seperti itu. Tapi sangat diberkati sih apa yang dikatakan sama Ibu Arka, dia bahwa ada waktunya, bahwa apa yang Bapak bilang itu juga. Terima kasih sih untuk setiap pembagian kesaksian karena ketika saya kesaksian diberitakannya, Bapak membangun di situ bahwa apapun yang kita pergumulkan pada waktu itu Tuhan sudah jawab. Tapi nunggu waktunya, nunggu. Kadang pun saya seperti itu loh Pak. Kadang kapan sih jawabannya gitu? Kalau kita lihat kayak belum ada perubahan gitu kan. Kenapa sih mesti seperti ini? Kenapa belum ada jawabannya gitu? Kita mau bangkit, tapi kadang ada tekanan-tekanan gitu. Tapi ya dikuatkan kembali sama yang Bapak bilang bahwa pada waktu kita berdoa itu Tuhan sudah jawab. Cuman tunggu waktunya yang tepat. Itu aja sih Kak, jadi pengen nangis. Makasih ya Pak, itu aja. Terima kasih Bu Dina, Tuhan berkati. Bersemangat Bu Dina. Oke, ada juga orang yang telah berdoa dan nggak dapat jawaban. Dan sampai kemudian nggak dapat jawaban apapun. Bagaimana tuh Pak? Nggak ada masalah. Ya Tuhan jawab dengan cara yang berbeda. Dengan apa yang kita ingin dapatkan jawabannya. Dengan cara yang ingin kita dapatkan, Tuhan nggak jawab. Tapi dia jawab dengan caranya. Dengan jalannya. Mungkin ada orang yang berdoa nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Tuhan berikan kepadanya hal yang berbeda, hal yang di luar, bahkan di luar prediksi mereka. Ada juga orang yang berdoa tentang bagaimana orang ini akan mengalami berbagai macam penyelamatan, anugerah, dan sebagainya. Tapi bukankah teman-teman di masa-masa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, masa-masa persekusi kepada rasul-rasul itu demikian kuatnya.
sampai kemudian ada yang digoreng, sampai kemudian ada yang dipenggal, ada yang ditarik oleh kereta sampai putus, ada yang kemudian dijatuhkan di bubungan bait suci, ada yang kemudian ditombak, ada yang kemudian disalibkan terbalik. Wah, macam-macam. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Enggak. Tapi apakah Tuhan benci mereka? Enggak juga. Tuhan menghormati mereka. Tuhan memberikan tempat yang terbaik bagi mereka. Tapi apakah mereka mendapatkan apa yang mereka janjikan di bumi oleh dari Tuhan? Dapat, tapi kita nggak tahu apa itu. Jadi setiap hal yang telah Tuhan berikan dan apa yang Tuhan akan berikan dan bahkan yang Tuhan belum beri, itu berupa hal pribadi yang kita akan menemukan sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pastikan ini teman-teman. Pastikan ini terjadi dalam hidup kita. Hidup kita bukan berarti bergantung kepada jawaban doa apa yang kemudian kita pinta Tuhan jawab dan kemudian kita bahagia. Bukan dari situ. Tapi dari apapun yang kita terima dari Tuhan, kita bilang, Tuhan terima kasih ini yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mungkin kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. So bagi mereka, bagi teman-teman dan bagi kita semua yang mungkin berdoa hari ini kok nggak dapat jawabannya, mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin Tuhan menjauhkan kita dari keinginan itu agar kita tidak masuk ke dalam berbagai-bagai duka dan nestapa. Tuhan ingin kita mengalami pemulihan terus-menerus dengan cara dan jalannya. Semangat teman-teman yang berpikir bahwa doa saya nggak dijawab sama Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan sedang membangkitkan hal yang lain yang mungkin kita nggak pikirkan di area sana. Nah, silakan barangkali ada yang mau bagiin sesuatu lagi. Ibu Itun mungkin? Nah, Ibu Itun udah siap nih. Silakan Bu Itun, mau bagiin apa? Ya. Bagiin apa, Pak? Apa aja lah, bagiin cerita, bagiin saksian, bagiin pengajaran. Silakan. Iya, sedikit kesaksian aja. Banyak juga nggak apa-apa. Terima kasih, shalom teman-teman, shalom Pak Doni. Shalom, shalom. Sungguh bersyukur sama Tuhan ya, di mana kita menjadi anak-anak Allah dan menghidupi benih yang berasal dari Allah itu di dalam kehidupan kita. Yang saya alami sungguh nyata. Saya sangat bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan saya bersama keluarga di dalam menghadapi satu masalah yang dihadapi anak saya. Di tengah badai itu, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Saya bersama suami dan anak saya berdoa, menyerahkan masalah yang anak saya hadapi dalam keluarga saya. Sungguh mengingat di dalam pengajaran yang Bapak berikan itu tentang benih kebenaran itu, benih itu benar-benar hidup jika kita benar melakukannya. Kita menghidupi benih itu yang berasal dari Tuhan itu di dalam hidup kita. Di saat kita ada badai, nah roh Tuhan yang membawa kita untuk selalu memunculkan benih firman itu di dalam kehidupan. Yang saya bersyukur ya, dikala keluarga saya tertimpa masalah, saya bersyukurnya tidak melakukan hal-hal yang negatif di luar Tuhan. Tetapi saya bersama suami dan anak mencari Tuhan, menyerahkan setiap masalah itu di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan, masalah itu dapat kami lalui, terlampaui dengan penuh kasih, nggak ada yang disakiti,
nggak ada rasa dendam, adanya rasa mengasihi dan mengampuni bagi anak saya dan juga bagi orang yang terdampak oleh perbuatan anak saya. Terima kasih Pak, cuma sedikit. Terima kasih Bu Itun untuk berkati. Tepuk tangan buat Bu Itun. Nah, kata kuncinya tadi dari apa yang dibagikan Bu Itun, menyerahkan pada Tuhan. Keputusannya serahkan pada Tuhan. Jalan barengnya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berikan jalannya, dan Tuhan yang pimpin di depan. Jadi kita terlindungi dan kita mendapatkan perlindungan yang ajaib dari Tuhan meskipun ketakutan masih ada. Kenapa? Karena Tuhannya kan mungkin nggak kelihatan bagi kita. Tapi percayalah, tangan Tuhan itu ada, ya, bantuin kita dengan tangan-tangan dan tubuh-tubuh dan orang-orang dan manusia-manusia yang kelihatan oleh kita. Itu ada. Pertolongan Tuhan itu nyata lewat orang-orang juga. Jadi saya mau bilang begini, kalau ternyata kita dapat lawatan Tuhan lewat orang lain, itu Tuhan. Mungkin manusia itu bilang itu, kan saya bukan Tuhan. Iya, tapi saya tahu itu memang dari Tuhan. Kita percaya, kita semua sedang diberikan perlindungan dan kita juga diberikan penyelamatan dari Tuhan yang ajaib dengan cara apapun, asal gini. Kita meminta Tuhan untuk mengendalikan hidup kita dan tuntun hidup kita di dalam jalannya dan caranya. Maka ini yang terjadi dalam diri kita memperoleh damai sejahtera secara penuh. Meskipun yang kita duga, yang kita asumsikan mungkin nggak akan terjadi. Tapi ingat, yang penting Tuhannya ada dan nyata. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Itun kesaksiannya. Ya, oke. Ada lagi yang lain mungkin? Satu orang lagi? Satu orang lagi. Mungkin Pak Jeff mewakili para pria yang ada di FFG, maksud saya. Pak Jeff mau bagikan apa buat kita semua? Ya, saya tertarik ya dan diingatkan kembali tentang penjelasan Pak Doni mengenai nabi-nabi yang dulu mengalami hal-hal yang tidak enakan, tidak nyaman, sehingga matinya pun kelihatannya sadis ya. Tapi seakan-akan mereka tidak memperoleh sesuatu. Nah, terus saya tercengang, saya membandingkan dengan diri saya gitu loh. Artinya saya ini baru mengalami apa gitu loh. Terus kenapa sampai hidup selalu kadang bersungut, kadang marah-marah dengan keadaan. Tapi saya lupa untuk apa gitu loh. Kerja lagi iya gitu loh. Buat saya juga introspeksi diri ya, maksudnya kita menjalani hidup ini ketika ketemu dengan kesulitan, berharap kepada Tuhan, tapi karena kan doanya tidak terjawab. Oke, tes 1, 2, 3. Suaranya keputus teman-teman. Tes. Nah, oke. Terus Pak? Ya. Jadi keputus. Jadi iya, artinya ketika kita menghadapi masalah, berdoa dan belum dapat jawaban, kan kadang-kadang kita seperti mengeluh, seperti berkata bahwa kenapa ya Tuhan nggak dengar doa saya, nggak jawab doa saya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka yang dulu sampai matinya begitu sadis gitu, tapi mereka tetap bertahan gitu loh. Itu yang membuat saya terinspirasi dengan hidup saya gitu. Oke Pak, thank you, itu mungkin itu aja. Terima kasih Pak Jeff, tepuk tangan buat Pak Jeff. Meskipun juga mungkin ada orang yang sudah bergaul sekian lama dengan Tuhan dan kemudian merasa jauh karena kemudian mempunyai pikiran yang buruk dan berdosa kembali ke dalam habitat dan tabiat yang lama. Terus kemudian merasa bersalah, sangat bersalah, dan kemudian dia udah terhakimi banget ya dengan perbuatannya yang salah itu. Wah, ternyata sama aja ya, mengikut Tuhan, akhirnya jatuh-jatuh dalam dosa juga. Ya teman-teman, jangan sampai ngerasa iman gugur karena itu.
Kenapa saya mau bilang jangan merasa gugur? Karena kemudian kita melakukannya dengan satu perbuatan yang kita pikir dengan banyak perbuatan baik yang kita lakukan, Tuhan disenangkan dengan perbuatan baik itu. Atau tanpa perbuatan-perbuatan yang kemudian menyakitkan, yang kemudian berdosa, Tuhan semakin melihat kita kudus. Nah teman-teman, dari perbuatan yang kita pikir kita bisa menyenangkan Tuhan, dan dari perbuatan yang satu kali berbuat dosa kemudian bisa jauh dari Tuhan, itu tuh perbuatan-perbuatan kita tuh mengarah kemana? Untuk menyenangkan daging diri sendiri sebetulnya. Jadi pastikan terjadi dalam hidup kita sekarang ya. Perbuatan baik yang kita lakukan hari-hari ini adalah buah dari pengenalan akan Tuhan. Tidak menambah jadi lebih kudus, lebih baik di depan Tuhan. Tidak. Tapi membuktikan bahwa ternyata Tuhan itu hidup dalam diri kita. Dan tidak menjadikan kita sombong dengan kita semakin penuh dengan roh Tuhan. Tapi semakin gentar, semakin takut bahwa kalau kemudian kita berpikir yang terlalu jauh, langsung Tuhan biarkan pikiranku sendiri ini dituntun oleh. Jadinya kita nggak mikir terlalu jauh ke depan, serba kepikiran segala macam, tidak. Dengan bertambahnya usia ya, mungkin kita ingin menyenangkan anak-anak kita, ingin memastikan hidup mereka tuh baik-baik saja. Sebagai orang tua kan begitu. Nah, itu mikir terlalu jauh, teman-teman. Sebagai orang tua kan kita pasti memikirkan yang terbaik buat anak-anak kita, itu wajar. Tapi pastikan ini juga terjadi dalam hidup kita. Bapak di sorga juga pun punya pikiran yang jauh lebih mulia dari itu. Bapak di sorga tahu kamu semuanya butuh itu. Tapi lakukan ini. Tenggelam dulu dalam pergumulan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhannya punya keinginan apa dalam diri kita? Numbuhin dirinya sendiri. Penuhkanlah kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Penuhkanlah kita dengan kebijakan Tuhan. Penuhkanlah kita dengan hikmat Tuhan. Dan amazingly, yang kita lakukan pertama kali akhirnya bukan untuk terfikirkan tentang masa depan kita. Tapi kemudian terjadi adalah bagaimana kemudian kita bisa berdampak indah buat sesama kita. Nah, ini penting, teman-teman. Dengan kata lain bahwa kalau urusan masa depan kita, kehidupan kita sudah tercover oleh social welfare-nya surga dari jaminan sosial surga dari Tuhan. Tapi bagaimana kemudian kita berdampak indah bagi sesama kita, itu hal yang berbeda. Dan itu hal yang membuat Tuhan rindu terjadi dalam diri kita dan dalam diri orang-orang di sekitar kita. Jadilah berdampak yang indah buat teman-teman kita yang di sekitar kita. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Ya sampai dengan kita bisa berpikir demikian, apa yang saya bisa perbuat bagi orang ini? Doain. Doain agar orang ini bisa ngalamin Tuhan. Doa dulu, doa syafaat. Sampai dengan orang yang datang ke kita, tolong dong muridkan saya. Itu berarti Tuhan yang kerja dengan dahsyat dalam diri kita. Mulai murid. Mulai doakan secara pribadi kepada orang ini. Mulai gumuli dia di depan Tuhan. Tuhan, aku ingin berkati dia. Aku ingin limpahkan sukacitamu kepada dia. Tuhan, kau limpahkan sukacitamu kepada dia. Agar dia beroleh hadiratmu senantiasa. Teman-teman. Itu yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan dalam diri kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dan rancangan-rancangannya adalah rancangan hidup dan damai sejahtera. Ya. Gimana janjinya? Temukan itu dalam persekutuan pribadi kita dengan ya oke. Sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, atas hatinya, semangatnya untuk diubahkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya dan orang beriman. Kita semua sedang melalui proses. Jadi jangan kemudian kita melihat kok orang itu bahagia ya di proses sama Tuhan, kok saya enggak ya. Enggak. Jangan bandingkan kita dengan orang lain, tapi kemudian kita mengalami hidup yang bersama-sama indah, bersama-sama dengan Tuhan di muka bumi ini. Pastikan di muka bumi ini kita sudah pindah daerah ke kerajaan Allah dan kita hidup tercover oleh kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Setiap yang diperlukan untuk kita bertahan di muka bumi ini diberikan penuh pada kita, asal kita pegang tangan Tuhan. Kita berdoa dan kita tutup FFG pada sore hari. Bapak Sorgawi, terima kasih akan setiap kebenaran, akan setiap kelahiran baru, akan setiap pertumbuhan, akan setiap buah-buah yang lebat, akan setiap pikiran-pikiran yang baru,
akan setiap hidup yang baru, akan setiap perkataan yang baru, akan setiap hal-hal yang telah kami hidupi bersama-sama dengan Kristus dalam dunia ini, di bumi ini, di dalam kerajaan Allah ini. Maka Bapa, setiap kami sekarang tercover dengan indah oleh kebenaran kerajaan Allah dan oleh kerajaan Allah itu sendiri. Maka Bapa, silakan Kau ikatkan kami dengan damai sejahtera-Mu, dengan pendamaian dengan Engkau, karena kami membawa hidup Kristus bersama-sama dengan kami. Dan Engkau melihat kami sempurna karena kami memiliki Kristus yang ada di hati kami. Maka silakan Tuhan, pegang tangan kami, pimpin jalan kami, bahkan gendong kami dengan setiap apapun yang telah Kau lakukan bagi kami. Kami menerima semuanya. Kami hidup dalamnya, kami bersyukur dalamnya. Roh Kudus, silakan Kau bangun kami seperti Kristus, serupa dengan Kristus, segambar dengan Kristus, sejalan dengan Kristus, dan ke arah Kristus penuh. Hingga kami benar-benar mengalami Kristus penuh, tidak saja di dunia ini, juga di dunia yang akan datang. Dan silakan Roh Kudus tanamkan dalam diri kami senantiasa kerinduan Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga kami, rumah tangga, bahkan pelayanan kami, hidup semuanya itu. Dan terima kasih atas hari ini, berkat-Mu melimpah atas anak-anak Allah yang hadir pada saat ini, damai sejahtera, sukacita, serta berkat-berkat rohani dan jasmani penuh dalam diri kami semua. Dan apapun yang kami pergumulkan, Engkau jawab, Engkau lawat kami semua lewat firman yang telah kami terima sepanjang pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati semuanya, sehat selalu. Sampai jumpa di hari Rabu. Sehat selalu Bu Itun, Pak Jeff, Bu Hotnida. Semangat Ibu Sinar, Bu Made, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Dina, Bu Enda, Bu Made. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Sampai jumpa di hari Rabu. Pak Doni, Sehat terima kasih selalu. teman-teman. Sehat selalu. Selamat weekend. Bye. Terima kasih teman-teman, sahabat. Semuanya. God bless you. God bless you all.